membahayakan. Maka peringatan dini tsunami dinyatakan aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock dengan magnitud antara 3 hingga 5,5 dan gempa dirasakan berjumlah 2 gempa. Dengan memperhatikan kondisi terkini terkait dengan hasil observasi di beberapa wilayah yang terdampak, tidak ada lagi kenaikan muka air laut signifikan yang membahayakan. Maka peringatan dini tsunami dinyatakan berakhir pada pukul 9:56 waktu Indonesia bagian Barat. Saat ini BMKG terus memantau aktivitas gempa susulan yang terjadi dan akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Kami juga telah berkoordinasi langsung dengan Kepala BNPB yang saat ini dalam perjalanan menuju ke lokasi. Nantinya dari pusat Gempa Nasional diwakili oleh Pak PLT Direktur Seismoteknik juga akan menuju lokasi bersama tim, serta akan didampingi juga oleh Kepala Balai MKG Wilayah 4 yang berlokasi di Makassar, dan juga UPT BMKG yang ada di tim untuk diantaranya melakukan pemetaan makroseismik maupun mikroseismik. Makroseismik sebaran kerusakan ada di mana saja, mikroseismik untuk memonitor gempa-gempa susulan. Tentunya kami akan memasang portable seismograph untuk di sekitar Maluku Utara dan Ternate. Nanti kita koordinasikan dengan UPT setempat dan di mana nanti tentunya catatan-catatan gempa-gempa mikro ini meskipun gempanya mungkin tidak berdampak serius tapi menjadi sangat penting untuk seberapa lama nantinya gempa susulan akan berakhir, karena ini masih cukup baru berapa jam. Tentunya kami terus melakukan monitoring dan updating informasi ke media, nanti selalu update untuk menyampaikan gempa-gempa susulan. Demikian. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Pak Fahri mungkin yang nanti akan berangkat ke lokasi, ada yang perlu ditambahkan pengamatan. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Menambahkan sedikit, setelah terutama untuk lokasi-lokasi yang memang terdampak, agar memperhatikan kondisi struktur bangunan, untuk bangunan gedung tinggi dan juga rumah-rumah, melihat agar dicek kembali kondisi struktur bangunan apabila terdapat walaupun mungkin bangunannya masih berdiri, tapi ketika ada retakan-retakan ataupun kondisi yang sudah tidak stabil, itu perlu menjadi kewaspadaan untuk tidak masuk dulu ke dalam bangunan dan memastikan kondisinya sudah aman. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin yang hadir di sini dari MNC, Aigus dan Metro TV ada yang perlu ditanyakan? Ya, silakan dari Metro dulu. Ya, silakan. Pak, ini gempa susulannya akan berlangsung berapa lama Pak? Dan apakah ada potensi nantinya terjadi gempa lagi dan kembali terjadinya peringatan dini terhadap tsunami Pak? Ya, terima kasih. Langsung dijawab Pak Tovan. Langsung dijawab. Ya, langsung jawab. Jadi untuk gempa susulan tergantung santai, bisa jadi terjadi beberapa hari, ya, beberapa hari ke depan. Kemudian juga apabila ada gempa atau kondisi yang membahayakan, juga kita akan kembali lagi ke SOP untuk merilis peringatan dini berikutnya. Ya. Jadi potensi itu selalu ada ya Pak? Selalu ada. Ada tambahan Pak Rahmat? Ya, karena ini baru 2 jam, hanya sampai di beberapa hari ke depan. Dengan data 2 jam kami belum bisa memastikan secara pasti, namun dipastikan bahwa gempa susulan saat ini masih terjadi, dan seperti yang disampaikan Pak Kaban, tadi kita terus memonitor. Untuk kapan berakhirnya tentunya kita perlu data yang lebih banyak, sehingga kita bisa memperlihatkan tren dari waktu ke waktu sampai ada peluruhan, dan pada akhirnya nanti berakhir dalam, biasanya kalau ini ya sekitar 1-2 minggu, tapi ini yang sudah biasanya seperti itu ya. Ini yang secara umum, kita tidak secara lokasi seismik itu berbeda-beda, tektoniknya berbeda, waktu gempa susulannya juga berbeda-beda. Ada yang gempa sekali gempa terus tidak ada gempa susulannya, juga ada demikian. Cukup dari Metro. Dari Aigus, silakan beritahu Pak bagaimana kesiapan alat pemantau gempa BMKG dalam
mendeteksi aktivitas di wilayah tersebut. BDG silakan. UTG, Alat tambah. silakan untuk merespon. Ya, jadi untuk pemantauan gempa, kalau di seluruh Indonesia kita punya paling tidak di atas 500 seismograf, termasuk diantaranya di Ternate dan Sulawesi Utara. Dan tambahannya adalah bahwa kita bisa memantau apakah tsunami sudah sampai atau belum, karena memang di daerah tersebut kita sudah mempunyai yang dinamakan tide gauge. Tetapi mungkin kita juga perlu apresiasi untuk BIG karena data tide gauge mereka juga masuk ke BMKG, dan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kepala ada 9 tide gauge yang mencatat ketinggian tsunami, itu 3 diantaranya adalah kewenangan BIG. Jadi memang pemerintah berkolaborasi bagaimana kita bisa menyampaikan informasi ini secara cepat dan akurat ke masyarakat. Baik, cukup, Ayus? Cukup ya? Atau cukup? Sepertinya sudah terang benderang ya, yang disampaikan Pak Kaban beserta jajaran. Kiranya sebagai penutup, Pak Kaban, apakah ada yang mau disampaikan kembali ke teman-teman dia untuk penegasan? Ya, baik. Silakan. Terima kasih. Yang pertama, kami ingin mengucapkan apresiasi atas kolaborasi dan koordinasi yang sangat intens antara BMKG dengan BNPB, dengan Basarnas, dan juga dengan BIG atau Badan Informasi Geospasial dalam rangka pemantauan dari bencana gempa yang dapat berpotensi terjadi tsunami seperti yang sekarang sedang kita alami. Kemudian juga kami juga mengapresiasi peran yang sangat signifikan dan penting dari rekan-rekan wartawan agar informasi-informasi resmi ini dapat sampai kepada masyarakat sehingga tidak ada miskomunikasi atau misinformasi yang ada di masyarakat luas. Kemudian yang perlu kita sampaikan juga kepada masyarakat luas agar selalu tenang, tetap waspada dan bersiaga dengan terus memantau informasi-informasi resmi dari BMKG. Juga Pusdalop serta BPBD serta kantor SAR yang ada di daerah-daerah itu juga terus berkoordinasi dengan kami. Jadi informasi-informasi dari seluruh stakeholders di daerah juga adalah informasi-informasi yang diteruskan dari BMKG. Selanjutnya di daerah-daerah yang terdampak gempa atau di daerah-daerah lain di Indonesia yang berpotensi terjadinya gempa bumi, ini perlu untuk terus meningkatkan evaluasi, kemudian kajian agar dapat mendirikan bangunan-bangunan tahan gempa ya, yang nantinya dapat mengurangi korban kerugian ketika gempa terjadi. Juga di daerah-daerah yang rawan tsunami agar terus waspada terhadap kejadian-kejadian tsunami di daerahnya. Kami memantau tadi banyak laporan yang masuk ketika air laut juga surut, kemudian tsunami yang mulai masuk ke beberapa lokasi walaupun tidak lebih dari 0,75 meter. Ya, tapi ini cukup berpengaruh di beberapa daerah khususnya di tepi pantai. Demikian kami sampaikan agar terus berwaspada, bersiaga, dengan peringatan dini kita dapat melakukan early action atau aksi dini untuk menghindari terjadinya korban atau kerugian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kaban. Saya kira itu penutup akhir. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman media massa, cetak elektronik online, Bapak Ibu sekalian, dan seluruh stakeholder yang sudah hadir di ruang Zoom. Salam sehat dan selamat untuk kita semua. Selamat pagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.